Oke, kembali lagi bareng gue Vidi di Speak Up. Kayak udah lama banget gue nggak bikin video Speak Up. Dan gue merasa kayak gue harus ngomongin soal virus ini karena ya kita tahu semua udah sangat-sangat memberikan imbas yang cukup parah ke sektor perekonomian, pariwisata. Hampir semuanya deh. Gue rasa sih pasti semuanya kena gitu. Banyak yang komen, wah ini virusnya datang dari Cina, ini virus datang dari Amerika, wah ini virus kayak jadi senjata biologis. Ada juga teori-teori, wah ini pasti bikinan Illuminati. Terus ada juga yang bilang ini azab dari Tuhan. Ya itu semua kan merupakan pendapat orang kan, dan kita juga belum tahu kebenarannya tuh kayak gimana. Jadi kalau menurut gue sih yang perlu kita lakukan adalah ya tetap jaga kesehatan, jaga makan, pola tidur itu penting. Dan yang paling utama adalah jaga pikiran. Karena menurut gue sumber penyakit itu sebenarnya datang dari pikiran. Jadi ketika lo stres, terus kemudian imun lo akan turun. Dan dari situ baru tuh mulai datang penyakit-penyakit gitu. Gue sih mau ngomong aja kalau tren work from home tuh nggak semuanya bisa dilakukan. Ya contohnya kayak driver ojek online kan nggak mungkin mereka kerja dari rumah. Terus kayak tukang parkir yang pendapatannya harian gitu kan juga nggak mungkin dia diem di rumah. Pedagang-pedagang juga masih tetap harus dagang mau nggak mau. Karena kalau nggak kayak gitu ya mereka mau makan dari mana. Ada juga gue baca di sosial media banyak yang ngeluh karyawan-karyawan kalau gajinya ada yang dipotong setengah. Terus ada juga THR nggak dapet karena sebentar lagi mau puasa dan lebaran. Dan pemerintah juga udah bilang kalau bisa sih jangan mudik gitu ke kampung halaman. Ya tapi habis gimana, masa namanya momen lebaran kan pasti pengen ketemu keluarga, ngumpul gitu kan. Dan parahnya tadi gue baca MUI udah ngeluarin fatwa kalau mudik itu haram. Men, wah, gak serius gak sih lu mau mudik ke kampung halaman lu, terus tiba-tiba muncul fatwa mudik itu haram. Gue paham banget maksudnya dari MUI itu ya mereka menjaga biar orang-orang yang di kampung halaman itu juga nggak terkena penyakit, nggak terkena virus corona juga. Tapi kan apa ya, lucu aja gitu lo kalau mau mudik terus lo langsung disebut haram. Tapi gue pengen ngasih tahu satu hal, kalian ngeh nggak sih gara-gara banyak penyebaran corona gini ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan pada saat kita sibuk, terus kita bisa lakukan nih gara-gara kita semua di rumah. Misalnya ibadah jadi lebih rajin. Terus kalau gue lebih sering ngabisin waktu buat sekalian baca buku juga. Masih banyak buku-buku yang belum gue baca. Terus bisa ngabisin waktu gue buat main sama anak juga. Dan hal-hal yang kayak gitu yang bener-bener gak bisa gue lakukan sehari-hari. Ya tetap ada waktu, cuma kayak cuman sisa 3 jam, 4 jam gitulah. Termasuk juga soal olahraga. Jadi kadang-kadang gue sempetin entah pagi entah sore, yaitu kayak workout setengah jam doang sih, yang gak berat-berat banget. Dan itu kan gak bisa gue lakukan gitu kalau misalnya hari-hari biasa. Makanya gue mau pesan sama kalian semua, tetap syukuri aja apa yang sedang terjadi. Walaupun mungkin gak sesuai dengan keinginan kalian, gak sesuai dengan harapan kalian, cuma ya tetap bersyukur, tetap menikmati apa yang ada. Masih bisa makan bareng, masih bisa main bareng sama anak, ngumpul sama keluarga. Ya kalau bisa sih memang harus menikmati momen-momen kayak gitu. Karena kan jarang banget kan. Biasanya kita sibuk, pergi pagi, terus kalau balik udah tengah malam. Dari gue pribadi juga gitu, gue berangkat barengan sama anak gue sekolah, terus balik itu udah malam. Ya udah capek dan mereka juga udah pengen tidur kan. Nah makanya saat kayak gini nih
ya gue lebih seneng ngabisin waktu di rumah memang, walaupun sambil kerja juga sih depan laptop. Intinya adalah seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, apa yang harus kita lakukan ya tetap jaga kesehatan, jaga pikiran juga, itu yang paling utama. Dan gue yakin banget nih wabah virus kayak gini pasti bakalan cepat selesai, mudah-mudahan. Jadi ekonomi juga pelan-pelan bangkit lagi, dan teman-teman gue yang jobless juga dapat kerjaan lagi, termasuk invoice yang belum cair juga, semoga bisa segera cair gitu. Sebentar lagi kan mau puasa lebaran nih, pasti kebutuhannya semakin meningkat kan. Jadi pesan dari gue, selalu ingat jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan atas segalanya, walaupun ini kita lagi menghadapi cobaan yang fucked up banget. Oke, itu aja dari gue. This is video, I'm out.